Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu ya, itu saya bikinnya yang gitar Yudi, jadi kenceng-kencengan sama Yudi, terus gawe-gawe lagu seperti itu. Itu. Jadi Yudi Agung ini temennya teman-teman Kiai Kanjeng dengan nasibnya yang masing-masing. Neng nek kiri ini kata podo kecuali Yudi lah. Betul-betul mesti. Saya senang dengan berita dari Agung mengenai moving Lautan Jilbab. Saya kemarin soalnya juga dolan ke Padang Mahsyar, Ustaz. Saya cerita satu poin saja. Di sana itu sedang terjadi pergunjingan yang luar biasa. Jadi orang-orang yang hidup sesudah Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu diejek oleh manusia yang hidup di zaman sebelumnya. Karena orang-orang yang sudah mati setelah Muhammad, jadi di zaman sekarang kita ini, bapak-bapak kita, nenek-nenek kita kayak gitu itu ketakutan karena sholatnya nggak ada yang jangkep. Ya nggak sampai 30% rata-rata itu sholatnya, dan itu perkara besar untuk menuju pengadilan akhirat nanti. Sementara sebelum Rasulullah itu mereka belum ada kewajiban sholat 5 waktu, jadi mereka kapok gue ya, modaro gue, salahmu gue lahir bar Muhammad. Terus bahkan ada yang nakal, sowan Nabi Musa ngapain dulu itu dari 50 kali kewajiban sholat, terus Nabi Muhammad dinasihati jangan 50, minta turun. Gila apa umatmu 50 kali sembahyang sehari minta turun? Biarin aja dulu, biar modiar mereka sekarang. Yang ingin saya katakan teman-teman sekalian, mohon kapan-kapan kita berbicara apa sebabnya sejak Nabi Musa ya Ustaz ya, Allah memberi aturan. Ada kitab, tidak hanya sahafah tapi juga kitab. Sebelumnya ada sahafah, ada lembaran-lembaran kecil yang dibawa oleh para rasul, tetapi tidak legitimate sebagai kitab sehingga tidak tercatat. Nah, mulai tercatat sebagai kitab itu Taurat. Kalau dalam bahasa Ma'iyah, kalau Anda orang Jawa nggak tahu bahasa Sundanya apa, dan kalau kelapa masih segini apa orang? Masih kecil. Sebelum cengkeh. Beluluk bahasa Jawa, bahasa Sundanya. Oke, beluluk itu masih kecil. Beluluk itu kemudian berevolusi menjadi cengkir. Cengkir berevolusi menjadi degan, degan sempurna menjadi kelapa. Demikianlah kitab-kitab suci Allah. Dari beluluk berevolusi, dari Taurat berevolusi menjadi Zabur, berevolusi lagi menjadi Injil, sempurna menjadi Al-Quran. Sekarang pertanyaan internasionalnya adalah, ada berapa kitab di dunia? Kalau ada beluluk, cengkir, degan, kelapa, berarti buahnya berapa? 1. Nah, dunia bertengkar karena mereka berpendapat ada 4 buah. Kan gitu teman-teman sekalian. Dan ini tidak akan pernah selesai. Dan alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, antara Israel dengan Palestina dan Timur Tengah itu jangan pernah berharap akan ada perdamaian. Karena disitulah letak Majma'al Bahrain, letak di mana Allah mempertemukan 2 laut, satu asin satu tawar. Dan disitulah tempat yang mati menjadi hidup, sebagaimana ikannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika Anda mengalami benturan-benturan, itu adalah rahmat tertingginya Allah. Karena disitulah Allah menyediakan yang inspirasi untuk Anda semua, ilham-ilhamnya untuk Anda semua, hidayah-hidayahnya untuk Anda semua. Jadi Masjidil Aqsa itu jangan dipikir akan diapa-apain oleh Israel, tapi juga tidak akan dilepas oleh Israel, tapi tidak akan dihancurkan, sebab itu komoditas paling utama. Itu sama dengan anak kita disandera oleh Mas Heru. Tidak akan diapa-apain, tapi selama anak saya masih di rumah Mas Heru, tetap bisa dikomoditikan oleh Mas Heru. Tapi kalau diambil tidak boleh. Jadi antara Hamas sama Israel ini sebenarnya ini partner bisnis yang luar biasa. Jadi jangan pernah berharap ada perdamaian di sana, karena serbuan ke Hamas, serbuan ke Gaza itu juga sudah disetujui oleh Arab Saudi, disetujui oleh Syria, Yordan dan Mesir, kan gitu. Jadi ojo kapusan lah, wis rasa ngurusi
minal Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu oleh Allah dipelihara menjadi tempat hidayahnya Allah. Dari situlah semua ilmu-ilmu peradaban dunia lahir. Ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu kedokteran, semua lahir di situ. Dan Allah akan tetap memeliharanya seperti itu, dan tidak usah demo-demo anti ini anti itu, karena itu semua sebenarnya kalau Hamas sedang kehabisan duit ya dia kirim peluru ke Israel, Israel kehabisan duit ya minta Hamas supaya kirim peluru, karena kalau Hamas kirim peluru terus perang, mereka dikasih dana oleh Arab Saudi, terus Israelnya dikasih dana oleh Amerika. Jadi jangan sampai setahun kok tidak ada serbu-serbuan, itu kan berarti habis duitnya kan gitu ya. Kalau gitu diperlukan serbuan-serbuan kecil untuk memelihara maintenance kan gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah dunia yang diceritakan Mas Agung tadi untuk pembelajaran kepada kita. Kenapa? Ini pertanyaan anak saya. Kenapa sih kok akhirnya umat manusia dikasih kitab, sementara mereka hidup lebih lama tanpa kitab? Sejak Nabi Adam sampai Nabi Musa alaihissalam itu tanpa kitab. Kalau menurut Al-Quran kan kitab yang pertama adalah yang disebut Allah fil afaqi wa fi anfusikum. Quran itu ada yang kauniyah, ada yang qauliyah, ada yang empiris, ada yang tekstual. Yang empiris itu adalah dirimu sendiri dan alam semesta. Kemudian baru ada yang tekstual, yang beluluk sampai kelapa tadi itu. Nah, di zaman dahulu manusia bisa mengandalkan pikirannya, bisa mengandalkan hati dan jiwanya. Cukup untuk memelihara peradaban yang baik. Setelah itu manusia makin lama makin mengecil dan merendah penggunaan akalnya, makin membesar bandelnya, sehingga akhirnya dikasih peraturan-peraturan sampai sekarang. Nah, peraturan-peraturan yang mengikat kita sekarang, nyun sewu seh, ba'da Isra Mi'raj itulah ada perintah sholat. Pada usia berapa Rasulullah mengalami Isra Mi'raj? 52. Jadi Rasulullah sampai umur 52 tidak pernah sholat. Ya sholatnya sholat sendiri, tapi bukan sholat seperti yang kita sholat sekarang. Jadi Rasulullah sendiri itu baru mulai umur 52 sampai 11 tahun beliau sholat seperti kita, karena disuruh memberi contoh kepada kita. Tapi kan lumayan. Jadi kalau sekarang ada orang, aku belum sakit luhur tak urah sholat, Rasulullah sakit luhur lagi sholat, ada yang gitu sekarang. Tentu saja kita tidak memahami ini secara naif dan negatif. Saya ingin mempelajari mengenai apa sih yang dialami oleh manusia ini. Degradasi apa? Kok sampai Allah memberi aturan seperti ini? Dulu nggak pernah diberi aturan itu. Karena dulu orang pakai otaknya dan akalnya secara lebih seksama dan jujur barangkali dibanding sekarang. Sekarang sudah dikasih Quran pun itu tadi kata Yudi, sekedar menciptakan image ketuhanan tadi itu, bukan Tuhan. Karena yang bisa dikasih awalan ke dan an itu hanya kata sifat, bukan kata benda. Jadi Allah sebagai subjek itu tidak dikenal di dalam konstitusi Indonesia. Yang dikenal adalah rasa ketuhanan, bukan Tuhan yang Maha Esa. Itu kalau salah menenek, rasa ketuhanan itu tidak Esa. Yang Esa itu Tuhan. Kalau ketuhanan itu macam-macam. Lebih dari 99. Oh, saya ini melihat gelandangan tidak makan aja ada yang tumbuh uluhiyah di dalam diri kita. Jadi rasa ketuhanan itu sangat tidak terbatas jumlahnya. Maka seharusnya ketuhanan yang maha tidak terbatas. Nek Maha Esa Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita itu bikin Pancasila pol keliru nih harga-harga ini apa-apa wis. Jadi kalau jadinya kayak begini tepat seperti asal usulnya, tepat seperti maunya dulu. Enggak apa-apa diterusin gini juga enggak masalah, yang penting manusianya berubah. Wong itu cuma kata-kata ciptaan kita kan gitu. Itu enggak ada masalah, kita terusin juga enggak masalah. Wong manusia itu di atas kata-katanya, di atas sastra dan retorikanya. Bukan kata-katanya yang kita rubah. Pelacur ya pelacur, enggak usah dirubah. Tuna susila marung dirubah PSK. Saya sebagai anggota PSK tersinggung. Saya ini anggota senior Persada Studi Club di Malioboro. Itu kelompok sastra yang luar biasa, PSK. Begitu tunawisma, tuna susila dirubah jadi PSK lah, entah aku rek. Nah, aku lah tokoh PSK aku lah.
Persatuan Sate PSK, Persatuan Sate Kiloan. Apa gue? Oh, Persatuan Sate Kiloan. Oh, di sate onan ah. Apa yang nganti sekilo kuwi ya sak on lah kuwi ya. Aku nginono itu teman sekalian ya. Oke. Semua pembelajaran itu sebenarnya gunanya sederhana. Oke, kalau gitu kita misalnya gini, saya ndak akan nyakitin orang meskipun ndak ada Quran. Begitu ngomongnya. Saya ndak akan nyuri meskipun ndak ada KUHP, ini loh. Buat jadi manusia yang begitu. Masa saya untuk tidak menyakiti tetangga saja Anda butuh negara? Jadi kalau ada negara, fungsinya harus lebih tinggi dari itu. Untuk tidak mencuri milik orang lain, kalau Rasulullah definisinya kan cukup 3 poinnya yang harus kita jaga bersama itu harta benda siapapun saja. Nomor 2 martabat siapapun saja. Nomor 3 nyawa siapapun saja. 3 itu harta benda, belongings ya. Terus dignity, human dignity, martabat manusia. Nomor 3 nyawa, life of everybody. Untuk itu saja kan sebenarnya tanpa negara pun kita bisa melakukan tuh aslinya. Nah sekarang kita bikin negara kok malah justru kontraproduktif. Kita bahkan kebingungan, mosok gini nih negara sih. Kayaknya bukan begini deh negara itu, mosok gini nih negara. Betul enggak? Coba dihitung prestasinya sebelum jadi negara dan sesudah jadi negara. Sekarang saya kasih contoh satu, Ustadz. Saya mungkin belum pernah ngomong. Salah satu yang mendukuni kemerdekaan Indonesia dan memberikan fasilitas penuh, tuntas, total kepada berdirinya Republik Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi Anda tahu, tanah keraton itu diberikan untuk istana negara, diberikan kepada UGM. Jadi keraton itu dulu fakultas sospol, hukum, ekonomi, kedokteran, semua di keraton. Saya ingin mendengar Gajah Mada ingat itu sekarang. Universitas Gajah Mada ingat itu, dan saya tidak pernah melihat gejala bahwa mereka pernah ingat bahwa si Sultan itu memberikan tanah begitu banyak. Stasiun kereta api Jogja itu tanah keraton, dan itu tidak pernah ada urusan hukumnya dengan keraton oleh negara sampai hari ini. Dan begitu banyak tanah-tanahnya si Sultan yang diambil oleh negara. Sekarang saya tanya sama Anda, tiba-tiba sekarang keistimewaan DIY dipertanyakan, kan gitu. Saya selalu ditanya oleh beberapa teman, gimana soal keistimewaan DIY itu tidak usah dilegitimasi oleh Indonesia untuk istimewa, wong dia dukunnya Indonesia kok. Masa anak ngakoni bapak, ya bapak ngakoni anak. Lu kayak orang Madura. Ada Kiai Madura mengundang saya, terus didatangi Kodim dan dilarang, harus bubar acaranya. Lu kok dilarang bagaimana? Ini katanya Pak Pangdam harus bubar, soalnya ini izinnya kalau pembicara seperti Cak Nung ini harus pusat. Padahal tidak ada izin pusat, jadi acara tidak boleh. Terus Pak Kiai ngomong, Pangdam itu siapa? Lu Pangdam itu yang penguasa militer provinsi. Oh, terus harus minta izin ke sana? Iya. Itu peraturan Republik Indonesia begitu. Lu Indonesia yang ngatur. Iya. Indonesia lahirnya tahun berapa? Ya 1945. Loh, pesantren saya lahirnya 1889. Sudah lahir Indonesia. Sudah lahir pesantren. Lah kok anak kecil mau nyuruh saya minta izin bagaimana? Dari dia ini. Gak bisa. Wong pesantren saya lebih dulu izin, lebih dulu lahir kok disuruh minta izin sama anak kemarin sore baru lahir. Gak paham saya pikiran sampean ini. Jadi ini kiai ini aku guyu di pemberi kiai. Ini baik kok, acara ini baik, lihat ini orang datang semua seneng dan baik kok yang diomongkan Cak Nun. Baik kok, ya tapi kan tidak pakai, tapi kan baik Pak. Tapi kan tidak pakai izin, tapi lah baik. Pokoknya gitu, baik. Itu absurditas dunia modern. Ini negara ini karepe piye to karepe? Negara ini mau apa? Sekarang tidak ada sejengkal tanah yang milik Allah, itu tidak ada. Di seluruh muka bumi ini. Not even kutub utara, kutub selatan sudah bukan milik Allah lagi.
Ini Tuhan rene temen dia ini aku nanggur jadi dia aku. Gimana ini saya? Di sini milik menteri ini, hutan itu milik menteri itu, ini milik jenderal itu. Lo terus milik saya gimana kata Allah? Lo ini kan bumiku semua. Kok sekarang aku harus minta sertifikat untuk memiliki ini semua? Jadi negara ini bingungi Gusti Allah. Saya tidak melawan negara, tapi ayo kita mengembalikan pemikiran kita kepada dasar-dasar nilai hidup. Terus, ya tapi aja terus melawan negara dengan cara majeduk. Seperti ada orang yang masuk rumah saya, langsung masuk, di depan pintu kamar saya dia tidur. Dari jam 9 pagi, saya biarkan jam 1, jam 2, jam 3, sampai jam 5 sore tak bangun-bangun di situ, di depan pintu saya. Begitu tak paksa tak bangun deh. Gimana maksudmu ini? Kamu tidur di sini?